Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfatul Jamila, saya dari kelas TIB. Pendapat saya tentang penyebaran konten video, foto tanpa izin dari pemiliknya, menurut saya fenomena penangkapan atas penyebaran konten tanpa izin merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Di satu sisi, teknologi memudahkan kita untuk mengakses dan menyebarkan informasi. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan seperti penyebaran konten yang melanggar privasi orang lain. Penyebaran konten tanpa izin jelas melanggar UU ITE karena melibatkan distribusi informasi elektronik yang dapat melanggar hak privasi, mencerminkan nama baik, dan bahkan mengancam korban. Menegakkan hukum atas tindakan ini sangat penting untuk melindungi hak-hak korban, memberikan efek jera kepada pelaku, dan menjaga ketertiban dalam dunia digital. Pasal yang menjerat pelaku adalah pasal 27 ayat 1 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pelaku dapat dijerat pasal ini jika konten yang disebarkan memiliki unsur pornografi atau pelanggaran norma asusila yang lainnya. Ada pula pada pasal 29 UU ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan video elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal ini berlaku jika konten yang disebarkan mengandung ancaman atau bertujuan untuk menakut-nakuti korban. UU ITE memberikan landasan hukum yang jelas untuk menjerat pelaku penyebaran video, foto, atau rekaman suara tanpa izin. Penangkapan terhadap tersangka harus dilakukan berdasarkan bukti yang kuat sesuai dengan prosedur hukum. Di sisi lain, penting bagi masyarakat untuk memahami batasan dalam menggunakan teknologi agar tidak terjerat hukum akibat tindakan yang melanggar privasi atau pencemaran nama baik orang lain. Yang kedua adalah literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dengan efektif dan bijaksana. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan internet, juga memperoleh informasi, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas dengan aman dan efisien. Adapun literasi digital merujuk pada kemampuan untuk memahami menggunakan teknologi, mencakup pemahaman tentang bagaimana menggunakan perangkat digital, aplikasi internet untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, dan tugas-tugas di perkuliahan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang terkait literasi digital. Pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mempertimbangkan informasi secara rasional, secara membuat keputusan yang logis berdasarkan pemahaman yang mendalam. Contoh berpikir kritis adalah seseorang mahasiswa hukum yang membaca artikel dari internet harus mengevaluasi kekuatan sumber, apakah artikel tersebut ditulis oleh pakar yang kompeten dan apakah informasi tersebut dapat dipercaya. Yang kedua adalah internet safety atau keamanan internet. Keamanan internet adalah perlindungan terhadap ancaman di dunia maya seperti pencurian data pribadi, virus, atau penipuan online. Ini penting untuk menjaga privasi dan keselamatan saat berinteraksi di internet. Contoh keamanan internet adalah menghindari
mengklik link yang mencurigakan atau tidak dikenal di email atau di pesan yang dapat mengarah pada phishing atau malware. Yang ketiga adalah digital plagiarisme atau plagiarisme digital. Maksud dari digital plagiaris adalah penggunaan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan atau izin. Ini merupakan pelanggaran etika dan hak cipta. Contoh, menyalin seluruh atau sebagian artikel dari internet untuk tugas kuliah tanpa menyertakan sumber atau kutipan yang tepat. Yang keempat adalah digital search skills atau keterampilan pencarian digital. Yang dimaksud adalah kemampuan untuk mencari informasi dengan efektif dan efisien menggunakan alat pencarian digital seperti mesin pencari atau database online. Contoh dari keterampilan pencarian digital adalah menggunakan kata kunci yang relevan dan filter pencarian yang sesuai di Google Scholar untuk menemukan jurnal ilmiah untuk penelitian. Yang kelima adalah online identity management, pengelolaan identitas daring. Pengelolaan identitas daring adalah kemampuan untuk mengelola dan melindungi identitas digital, termasuk profil media sosial dan data pribadi dan aktivitas online dengan aman dan terjaga privasinya. Contoh, menyusun pengaturan privasi di media sosial sehingga hanya orang yang dikenal yang dapat melihat informasi pribadi atau mengakses akun tersebut. Dan ada contoh lagi, menghindari pembagian informasi pribadi yang sensitif, alamat rumah atau nomor telepon di platform online yang terbuka untuk umum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai UU ITE 2028 dan literasi digital. Dan penjelasan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.